Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Wa qala ban adabu Muawiyah bin Abi Sufyan pasera Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu moga-moga ridha Allahu pasera Allah anhu da Abi Sufyan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu mireng kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bakal adabu Nabi ayyumam ra'atin akhadat mimma ta'izawjiha ayyumam ra'atin eka dimma tining orang bini akhadat panikah ngala engki imro'ah mimma ta'in zawjiha dari bedrakekna zaujah mimma ta'i zawjiha ribetna lakena zauja syai'an dak kasitung-situng illa kana angin beda alaiha atas zauja wizru sab'ina sarikon ponapa tusana orang petong polo sarikon ara-ara maleng. Hadis di sini menerangkan kepada kita dari Muawiyah bin Abi Sufyan mireng dari Rasulullah bahwasanya jika perempuan mengambil sesuatu apapun tanpa izin seorang suami maka dosanya petong polo 70 dosanya maling maling. Jadi kalau jadi seorang istri jika mau mengambil barang apapun termasuk uang harus izin dulu kepada suami. Jika tidak izin dicatat sebagai 70 maling. Dosanya sama dengan 70 maling. Wizru sab'ina sarikon. Wa qala Tamimud Dari radhiyallahu an. Wa qala ban adabu Tamimud Dari pesa Imam Tamimud Dari radhiyallahu moga-moga ridha Allahu pasar Allah anhu da Tamimud Dari. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sami'tu mireng kaulah an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu bakal adabu Nabi ayyumam ru'atin panika ika dimah tining orang bini kolat panikah ngocak engki imro'ah li zawjiha de lakena imro'ah ma tining pereng laka paneka ikan di sampian lake la yakbalu tak bekal narema Allahu pasera Allah odraha deka ngudur zauja yaumal qiyamati iyare kiamat tak oleh ikandi orang bini ngocak ngandi walaupun itu miliknya sendiri jika hal itu menyakiti perasaannya seorang suami. Kan banyak sekarang wanita itu karena tidak diberi nafkah
dia menyinggung perasaan suaminya. Kan sekarang banyak wanita itu bisa cari uang sendiri. Ada sekarang wanita karir. Jadi sang istri juga bisa mencari uang sendiri. Karena dia bisa punya uang sendiri, dia bilang kalau uangnya itu dikasih suaminya. Akan tetapi dia ngomong dengan perasaan menyakiti perasaan seorang suami, itu tidak boleh. Seperti itu. Jika memang suaminya tidak mampu, ya bagaimana cara agar sang suami tidak sakit hati. Jadilah wanita yang bisa menjaga perasaan seorang suami. Seperti itu. Wa qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa qala adabu Abdullah bin Abbas, pasira Abdullah bin Abbas radhiyallahu, moga-moga ridha Allahu pasira Allah anhuma dak Abdullah bin Abbas. Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sami'tu merang kaula an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, deka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bakal debu Nabi, ayyuma mra'atin eka dima tining orang bini, kana bedah laha panika eka andi zaujah, malun pona paarta, fatolabah maka minta hada kamal minha dari zauj, minha dari zauja, fatalabah maka minta huda kamal minha dari zauja, zaujuha pasirah lakena zauja, famanaat maka anyeke, maka alanglang, maka tak maki pada famanaat maka anyeke engki zauja huda kamal minhu dari zauj, illa mana'ah angin anyeke hada ka zauja Allahu pasira Allah yaumal kiamati iyare kiamat, mada kapereng indahu sebada i ajuna Allah, mada kapereng indahu sebada ajuna Allah. Umpama ada seorang istri punya harta milik istrinya sendiri, suami minta karena dia tidak punya, tapi dia malah tidak ngasih dengan berbagai macam alasan, maka dari itu Allah anyeke de kapereng se bede yajun Allah paki hari kiamat. Berarti mun lakeh cak maturen parloh pese, tapi orang bini gila tak beri dengan kebutuhan, maka paki di Allah dilarang segala yang ada di ajun Allah untuk diminta oleh perempuan itu. Allah melarang untuk mengambil apa yang ada ajun Allah. Wa qala Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, wa qala ban adabu Abdullah bin Mas'ud pasira Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, muka-muka ridha Allahu pasira Allah anhu daga Abdullah, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sami'tu mereng kaula an nabiyya sallallahu alaihi wasallam dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bakal debu Nabi, ayyuma mra'atin eka dima tining orang bini, khonat paneka hianat engki imro'a, zaujaha dakala kena imro'a, fi baitiha idalum romana imro'a, au firashihi atawa ikasora zauj, illa adkhala angin mamaso Allahu pasera Allah
alaiha atas imro'a fi qabriha edalem kopurna imro'a sab'ina alfahayatin dek kapetong polo ibu olar wa akrobin ben kala yalsa'unaha sepekal nyenga engki sab'ina alfahayatin wa akrobin hada ka imro'a ila yaumil kiamati i are kiamat. Artinya adalah bagi seorang perempuan yang hianat atau perempuan selingkuh dengan laki-laki lain di rumahnya atau di atas kasurnya seorang suami, Allah akan memasukkan 70 ular dan 70 kalajengking yang siap untuk menggigit wanita itu. Jadi bagi seorang istri, karena istri itu tidak ada ceritanya punya suami dua, tidak ada yang namanya istri itu bersuami dua atau bersuami tiga, apalagi 4. Yang ada itu memang laki-laki di dalam Al-Quran, masna wa sulasa wa ruba fa ilam ta'dilu fawahida, jika tidak mampu satu saja. Bahasa Indonesianya adalah poligami. Kalau beristri lebih dari satu, gak ada poliandri, itu gak ada. Yang ada malah poliponik. Jadi tidak ada laki-laki, tidak ada wanita itu bersuami lebih dari satu. Kalau suaminya 2 bagaimana nanti anaknya? Pipi kanan mirip si A, mirip Mas Nova. Kuping kiri mirip Mas Iwan Suparda. Repot kalau kayak gini. Kalau 3 nanti malah hidungnya mirip Mas Umar. Nah, ini repot kalau sang istri bersuami lebih dari satu. Cukup satu saja, satu untuk selama-lamanya. Apakah Allah tidak adil? Adil. Allah itu adil. Kenapa laki-laki boleh kok perempuan tidak boleh? Ya memang ketentuannya seperti itu. Dari hukum akal saja sudah bisa dinalar dengan pikiran kita. Ya coba kalau laki-laki beristri 1, ya tetap itu saja. Sumbernya 1. Kemudian beristri 2, boleh kalau mampu. Ya sumbernya tetap 1 sumbernya. Jadi sumbernya anak itu tidak bermacam-macam warnanya, tetap warna 1, tetap 1 warna, cuman beda tempat, beda wadah gitu. Umpama di sini Mas Novan istri pertama umpama namanya Syarifah, umpama ada wanita nama Syarifah. Yang kedua namanya Lailatus Syarifah, umpama 2 sudah. Kemudian yang ketiga Nailatul Jannah, umpama. Kemudian yang keempat namanya di sini siapa? Ayustianingrum, umpama. Maka tetap sumbernya 1 di sini. Telinga aja tetap mirip Mas Nova. Seperti itu. Ini cuma contoh saja ya. Cuma contoh saja bahwa sumber itu tetap 1, tidak akan ada perbedaan. Boleh selama laki-laki itu mampu untuk nafkahi lahir, menafkahi lahir batin. Ya kalau tidak mampu 1 saja, OPN 1 aja. Sito ae sing penting rukun makmur. Jarine wong Jawa sito ae. Situng bae. Cukup siji. Begitu. Jadi di sini wanita yang khianat kepada sang suami, dia khianat keluar dari rumahnya atau dia khianat di kasurnya sang suami, 70 ular, 70 kalajengking yang akan menyengat, akan memangsa wanita itu.
Semoga kita wanita, terutama wanita, tidak termasuk pada bagian yang ini. Amin. Wa qala Amr bin As radhiyallahu an. Wa qala bin Adabu Amr bin As pasira Amr bin As radhiyallahu an, muga-muga ridho Allah pasira Allah anu daga Umar. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mireng kaula an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bakal debu Nabi, ayyuma mra'atin eka dimaka tining orang bini, honat panikah yanat engki imro'ah, zaujaha dak lakena imro'ah, fi firashihi ikasorra zauj, illa adkhala angin mamasok hadaka imro'ah Allahu pasira Allah annaro de naraka, wa yakhruju ban makluar Allah min famiha dari colokna imro'ah alqaiha de kanana, waddama bandara, wasadida banana rokam, wasadida banana rokam. Jadi wanita yang khianat kepada sang suami, maka dia nanti akan dimasukkan ke neraka dan akan keluar dari mulutnya wanita itu, 1 keluar nanah, 2 keluar darah, 3 keluar nana kental atau nana rokam. Wa qala Anasu radhiyallahu an, wa qala ban Adabu Anasu pasira Imam Anas radhiyallahu an, muga-muga ridho Allahu pasira Allah anhu ka Anas. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereng kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bakala debu Nabi, ayyuma mra'atin eka dimatining orang bini, waqafat panika mancing engki imro'ah ma'awairi zaujiha asartana laena lakena imro'ah, wa yakunu ban bada ingki wairi zawjiha, wa yakunu ban bada ingki wairi zawjiha wairadhi mahramin panikah beni tongkel mahram, minha panikah setengah dari wairi zawjiha, illa auqafaha angin mancing daka imro'ah Allahu pasira Allah ala syafiri jahannam, ala syafiri jahannam, atas pengkira neraka jahannam. Auqafa illa auqafa angin memancing hadaka imro'ah Allahu pasir Allah ala syafiri jahannam, atas pengkira neraka jahannam. Wa yuktabu ban bekal itoles laha eka andi zauja bikulli kalimatin kalaban saben kalimat alfa sayyiatin deka 1000 kacubaan. Artinya adalah bagi seorang istri yang keluar dari sang suami, artinya dia berduaan dengan laki lain, dengan pria lain, tanpa dia satu mahram atau bukan orang saudaranya, atau dengan kata lain yang lebih mudah, bukan satu mahram, wanita lain yang beda mahram, maka perempuan itu akan diberdirikan nanti di pinggirnya neraka jahanam. Dan setiap satu kalimat akan dicatat 1000
kejelekan. Ini repotnya bagi seorang perempuan. Kenapa Allah itu kok ketat bagi seorang perempuan? Karena tidak bisa bersuami lebih dari satu. Kemudian yang terakhir, waqala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Waqala ban adabu Abdullah bin Umar pasin Abdullah bin Umar radhiyallahu muga-muga ridha Allahu pasin Allah anhuma dak Abdullah bin Umar. Sami'tu mirang kaulak an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bakal adabu Nabi ayyuma mra'atin ikadima tining orang bini kharajat panika keluar engki imro'a mim baiti zaujiha dari romana lakena zauja dari romana lakena zauja atau imro'a illa la'anaha angin ala nat hada ka zauja kullu rabbin ponapa saben-saben bareng sebecca waya bisin ben bareng sekereng. Jadi di sini fokus kepada seorang wanita jika dia keluar dari rumahnya, keluar dengan pria lain, setiap benda yang kering, benda yang basah, yang ciptaannya Allah akan melaknat wanita tersebut. Kenapa kok melaknat? Karena dia sudah berkhianat dengan wanita, dengan laki-laki lain. Kalau laki-laki kok tidak? Karena kembali ke tadi itu, bisa masna basulasa berubah. Kok perempuan tidak bisa? Ya tidak bisa, karena memang hukumnya seperti ini. Ya, seperti itu. Itu sudah hukum yang telah ditetapkan Allah. Jadi pesan bagi seorang perempuan, terutama yang nonton video ini, janganlah menjadi wanita yang suka keluar dari rumah tanpa izin seorang suami, karena risikonya terlalu besar. Kalau risiko di dunia mungkin tidak seberapa, tapi nanti risiko di akhirat yang menunggu adalah ular dan kalajengking. Dan juga nanti akan keluar dari mulutnya seorang perempuan, yang pertama itu keluar nanah, yang kedua keluar darah, yang ketiga itu keluar nanah kental dari mulutnya. Kemudian nanti ketika dia keluar dengan pria lain, berdiri dengan pria lain yang bukan mahramnya, maka nanti dia akan diberdirikan oleh Allah di pinggirnya neraka jahanam. Dan yang terakhir adalah bagi seorang wanita yang sudah bersuami, jangan pernah berkhianat keluar dari rumah sang suami tanpa izin dari sang suami, karena setiap langkah dari wanita tersebut maka benda basah dan benda kering akan melaknat wanita tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian kitab Qurratun Uyun ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.